Halo teman Motorcar Vlog, di episode kali ini yang pengen gue review adalah sebuah Cherokee yang dari hari pertama IMS 2019 udah mencuri perhatian gue. Kenapa? Karena Cherokee ini memakai ban ukuran besar yang jarang banget kita lihat kalau ada di jalan ataupun lagi off-road. Karena kalaupun lagi off-road, biasanya Cherokee itu ukuran bannya maksimal sekarang sekitar 35-10,5. Tapi di Cherokee merah ini, dia pakai ukuran ban 40 inch. Gila sih, gokil banget. Kita akan bahas satu-satu dulu, tapi kita akan lihat dulu dari sisi eksteriornya ya. Oke, jadi secara keseluruhan, kalau untuk eksteriornya itu sebenarnya menurut gua nggak terlalu keramaian. Boleh dibilang masih cukup sopan lah untuk dipakai harian, walaupun ukuran bannya yang bikin nggak sopan ya. Kalau kita lihat dari depan, ini pertama ada bumper custom. Bumper customnya buatan dari RAV 4x4 Unlimited dari Bandung. Yang bikin adalah Om Agam Abdullah. Ini bumpernya stylenya kalau kita lihat semi-semi agak kayak model ini ya, ARB yang bukan pakai bulbar ke atas gitu. Jadi bumpernya masih minimalis. Selain itu di sini ada Winch Warren M8274 yang udah dimodif jadi double motor. Motornya ini pakai motor yang 95 XP 2 biji. Terus untuk solenoidnya taruh sini. Solenoidnya dibikinin box, rapi banget nih. Sementara untuk adaptornya untuk menggunakan double motornya ini pakai giggle pin. Overall sih menurut gua rapi sih di bagian depan, nggak terlalu keramaian. Terus selain itu paling di bagian depan yang udah berubah lagi headlightnya. Udah pakai LED-nya keluaran Procom. Jarang nih yang pakai LED Procom. Lumayan menarik sih, lebih modern tapi nggak terlalu terkesan norak ya bentukannya. Kita langsung ngelongok ke bawah, ngeliat apa aja. Pas kita ke bawah, yang paling kelihatan banget itu mobil ini udah pakai hydraulic steering. Karena dengan ukuran ban 40 inci, kalau kita tetap pakai sistem rumah setir biasa, itu lumayan keras kerjanya, berat malah ya. Jadi ini udah pakai hydraulic steering dari PSC. PSC ini buatan Amerika dan kalau menurut gue sih emang mayoritas juga di Amerika kalau untuk hydraulic steeringnya itu pakai merek PSC ya. Dan di sini juga udah banyak sih yang pakai untuk off-roader yang ikutan kompetisi adventure. Gardannya juga udah diganti. Jadi ini sebenarnya nggak cuma sekedar housingnya aja yang berubah, tapi emang udah seluruh selongsongnya diganti. Dynatrack-nya ini yang Dana 44. Jadi semua full sampai ke ujung itu keluaran dari Dynatrack. Sekarang kita udah ke bagian sampingnya. Yang paling kelihatan jelas di samping gua itu untuk over fendernya. Ini over fendernya X-Max. Ini over fendernya bener-bener bikin ini mobil kecoaknya gede banget. Jadi kalau misalnya kalian ini dia over fendernya bener-bener hampir segaris sama kap mesinnya. Biasanya tuh cuma sekitaran segini nih, tapi ini naiknya udah lumayan jauh ya. Bisa hampir sekitaran 15-20 sentian. Kenapa? Karena kalau enggak ban 40 inch ini tentunya dia bakalan gesrot ya, nggak mungkin muat dan sesuai sini. Buat shock breakernya ini pakai King Shock. Ini pakainya itu yang coil over. Dia cuma pakai satu titik aja di setiap rodanya dan coilnya ini ukurannya itu yang 3 inch dengan bodi 2,5 inch. Sementara reservoirnya modelnya yang piggyback ya. Jadi dia menempel di sini. Ini yang gue suka sebenarnya kalau dari King ini di Indonesia tuh buat orang tuh nyetelnya gampang ya, lebih enak banget gitu. Dan karena kita bisa lihat mobil ini kok kenapa brandingnya King, jadi memang ini mobil dimiliki oleh toko Untung 4x4. Untung 4x4 tuh emang dia toko untuk yang masukin King Shock ya di Indonesia, yang terbesar memang dari toko Untung 4x4. Sekarang kita lihat bannya. Kalau kita ngomongin bannya, ini dia yang menurut gue paling menarik. Gak cuma ukurannya yang gede, tapi emang ban Procom ini di Indonesia tuh jarang yang pakai. Lebih jelasnya tipenya adalah Procom Extreme MT2. Ukurannya 40 inch, lebarnya 13,5, ringnya 17. Ini pakai velgnya velg Daytona. Ini. Kalau velg ring 17 di sini buat off-road pilihannya nggak sebanyak 15-16 ya. Tapi kalau pakai yang Daytona menurut gue sih modelnya sih udah masuk banget sih. Terus di sini ada free lock pakai Warren.
Freelock-nya. Kita lihat ke bagian belakang ya, kita geser lagi. Ini bagian sampingnya emang bodinya nggak digrafis karena emang nggak ada keharusan juga ya buat digrafis ya. Tapi kita bisa lihat logo King-nya gede banget di sini. Karena itu dia yang gue bilang tadi, emang ini mobil juga menjadi salah satu mobil untuk display produk King ya di Indonesia. Di bawahnya ini ada rock slider atau awamnya untuk hook step, tapi sekaligus buat melindungin bagian samping mobil biar nggak terkena batu atau pohon. Mereknya TNT. Di bagian samping, bagian atas kita bisa melihat sebuah awning. Awning tuh kalau ditarik itu dia ada semacam terpal ya. Jadi awning tuh ya boleh dibilang kayak terpal yang sifatnya itu removable. Dia bisa buat kayak kita sekedar masak-masak, nongkrong-nongkrong, atau mau camping tiduran, beratapkan ini. Awningnya mereknya Smithybilt. Selain itu di bagian atasnya juga ada roof rack-nya juga custom, berikut dengan LED light bar. Madep ke depan, ini lebarnya sekitaran 40 inch untuk yang bagian atas. Gerak ke bagian belakang, kita di sini bisa ngelihat bahwa ban yang 40 inch yang dari tadi kita lihatnya menyentuh ke tanah itu, bukan tanah sih sebenarnya. Itu begitu ditaruh di atas segini, ukuran setinggi gue baru kelihatan gede banget ya. Ini kalau misalnya gue nyender sini, ini masih lebih gedean bannya daripada guanya. Ini jadi bannya karena dia pakai 40 inch, ini kan bobotnya berat nih. Berarti juga buat tire hanger ya, atau buat gantungan ban serepnya juga mesti kuat kan. Sementara di mobil ini itu tire hangernya dia modelnya custom sama buatan RAV juga. Nah, ini sekaligus buat tempat dudukan high lift jack. Terus habis itu kalau kita lihat ke dalam, ini yang menurut gue menarik. Simple sih, tapi ada ini dry sump. Mesinnya apa kita langsung lihat aja kali ya. Kalau udah dry sump gini mesinnya nggak main-main nih. Tapi selain ada dry sump di sini sama ada breather buat gardan, ini kita ada aki Optima yang yellow top 2 biji di sini. Kalau udah urusan aki udah deh, Optima udah sing ada lawan ya. Terus buat roll cage-nya juga full sampai ke belakang. Jadi untuk roll cage-nya ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik full sampai ke belakang. Kalau misalnya in case ini sampai terbalik, dia ngelindunginnya semua sampai ke bagian belakang. Nggak pelit berarti ya. Kadang-kadang semua roll cage-nya cuma sampai baris ke penumpang aja, terus belakangnya udah nggak diinin lagi. Oke, kita akan lihat dulu bagian mesinnya sebelum kita masuk dalam. Iya, teman-teman. Begitu kap mesinnya dibuka, yang kelihatan adalah sebuah V8 keluaran Amerika. Mesin apakah ini? Ini adalah mesin Chevy LS3 yang udah di-convert dan udah dinaikin lagi tenaganya oleh CBM Motorsport. Jadi CBM Motorsport ini adalah salah satu bengkel yang ngebangun V8 yang ada di daerah California. Dan di Indonesia kalau orang dengar CBM, bagi yang tahu, itu udah menjadi satu tempat yang orang tahu banget ini mesin V8-nya benar-benar gokil banget buatannya mereka ya. Dan di Indonesia untuk di kejuaraan speed off-road, mobil-mobil monster yang ada di kelas FFA itu pakai mesinnya keluaran CBM. Salah satu upgrade-nya yang memang bisa gue lihat tadi, dia udah pakai dry sump tadi yang ada di belakang. Jadi dia untuk sirkulasi untuk olinya itu dia udah sistemnya itu benar-benar didorong ya. Jadi konstan. Kita kalau ngomongin untuk pressure oli dia konstan. Mesin dalam keadaan miring apa dia pasokannya tetap bisa stabil. Kalau kita lihat sekilas di sini paling yang bisa gua lihat cuma penggunaan mesin secara full yang udah diganti. Ini udah full kit dari CBM-nya seperti ini. Paling yang lainnya itu yang udah berubah. Ini air filternya udah open dari KNN. Terus juga untuk remnya, untuk masternya ini udah dirubah pakai aftermarket keluaran CPP. Supaya juga buat ngerem ban ukuran 40 nggak ngeloyor jauh ya, bisa tetap sesuai pengeremannya. Terus di bagian kiri ini kalau kita lihat ini ada tabung di sini. Ini adalah untuk power steering fluid ya, atau untuk minyak power steering yang tadi pakai PSC itu. Terus di sini ada oil catch tank bagian sini. Sorry, kalau gua lihat di sini ya, ini adalah oil catch tank. Terus ini buat radiatornya semuanya juga udah di-upgrade pakai yang aluminium. Dimensinya tetap sama kayak Cherokee ya. Tapi dia bahannya aluminium, terus sama tambahannya ada
oil cooler nih di sini. Oil coolernya di paling depan. Gue penasaran dengerin mesinnya. Gue akan ke dalam dulu buat ngeliat ada apa aja di dalam sebelum kita cobain sebentar. Oke, kita lihat dalamnya. Sorry teman-teman, udah agak sedikit gelap. Kalau di dalamnya jujur sih sebenarnya nggak terlalu ada yang gimana-gimana banget. Soalnya emang kalau gue lihat konsepnya di dalam tuh tetap pertahanin, nggak jauh dari stok ya. Jadi mungkin juga buat kayak harian masih aman gitu, nggak terlalu berkesan kayak mobilnya tuh off-road banget gitu. Emang sih beberapa bagian ada yang mencolok, terutama untuk transmisi. Jadi karena mobil ini udah pakai Matic, ini dia pakai shifter yang udah aftermarket. Ini adalah BNM dia modelnya Matic-nya tuh nggak ada D-nya ya. Jadi kita tuh dari netral, terus kita masuk 1, kita oper lagi 2, terus 3, terus 4. Jadi ya kurang lebih inilah apa namanya, semacam kayak semi otomatis ya. Dan ini gearboxnya pakai gearbox TH350. Sementara ini di sini masih ada tuas tambahannya, ini buat transfer case-nya itu, jadi tetap bisa di setel masing-masing antara untuk high, low, 2 dan 4-nya. Terus paling yang beda lagi, ini udah ada tambahan shifter keluaran dari odometer. Ini aja sih paling bagiannya nge-racing. Sementara untuk joknya diganti pakai jok Recaro, dan di bagian lainnya semuanya hampir stok ya, termasuk setirnya, dashboardnya, sampai ke bagian belakangnya. Oke, kita langsung aja coba dengerin suara mesinnya kali ya. Gue akan coba starter, gue akan nyalain dulu cut off-nya di sini, nyalain, Bismillah. Oke, kita nyalain. Nah, udah nyala. Gue pengen lihat dari depan langsung ya, supaya lebih berasa suaranya. Yuk, kita ke depan sekarang. Oke, yang gue suka dari mesin V8 nomor 1, suaranya. Cuma ini suaranya termasuk kalem sih, soalnya ini dia emang modelnya kan sebenarnya bukan buat racing. Jadi untuk kita ngomongin exhaust systemnya, semuanya itu tetap pakai tabung peredam ya, dan ini untuk exhaust systemnya pakai keluaran Borla. Gua akan coba gas ya. Nikmat banget. Rasanya gue pengen balap sekarang juga. Balap masih lama banget sih nih, nunggu lebaran dulu selesai. Oke teman-teman, paling segitu dulu untuk sekarang. Dan sebelum gue nyelesain video ini, gue pengen ngasih nama buat Cherokee ini. Cherokee King Kong. Sebenarnya karena awalnya ini gue ngeliat ukurannya gede banget ya. Tapi kalau kita ngomongin gede kan sebenarnya banyak hal yang bisa gede. Gajah gede, kuda nil gede, bahkan tagihan listrik juga bisa gede. Tapi kenapa gue namain ini gedenya itu King Kong? Karena tadi gue lihat dari awal ada tulisan King-nya, dan ukurannya emang gede banget itu. Jadi jatuhnya gue kasih nama Cherokee King Kong. Nggak tahu pemiliknya bakal suka apa enggak, tapi yang jelas itu yang gue namain. Siap, thank you kalau gitu yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan segala macam video yang berbau off-road, rally, ataupun apa aja yang di tanah, kalian harus subscribe channel Jadi Logi. Sampai ketemu ya, dadah!